Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Nabibi dengan NIM 23018 402 dan di samping saya Aryan Sadu Nugroho dengan NIM 203.18394. kemudian teman saya di samping kiri. Saya Fuad Nurento dengan NIM 2301846. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami bikin yaitu sistem catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan kenapa latar belakang kelompok kami membuat aplikasi catering. Di sini saya mewakili saja. Kenapa kami membuat aplikasi catering? Karena di perkembangan teknologi mobile saat ini, khususnya pada platform Android yang banyak digunakan oleh masyarakat, hampir seluruh aktivitas sehari-hari termasuk pesanan makanan dan lain itu menggunakan aplikasi. Hal ini membuka peluang besar bagi usaha catering untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Karena kebanyakan aplikasi kayak gini masih kurang. Pada kenyataannya masih banyak aplikasi catering melakukan pencatatan pesanan secara manual atau melalui proses menggunakan pesan singkat atau WA. Nah, setelah itu potensi buat menimbulkan kesalahan data, keterlambatan layanan, kesulitan dalam pengolahan pesanan selain juga sangat sulit. Pelanggan juga membutuhkan sistem yang lebih praktis, cepat dan transparan dalam melakukan pemesanan serta pembayaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi catering makanan berbasis Android sebagai proyek akhir mata kuliah pemrograman mobile. Aplikasi ini dibangun menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin serta memanfaatkan Firebase sebagai database online dan sistem autentikasi pengguna. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemesanan catering, tapi juga sebagai sarana pembelajaran dalam menerapkan konsep pemrograman mobile, pengolahan database online, autentikasi pengguna, serta integrasi sistem pembayaran online. Mungkin itu saja penjelasan dari kenapa kita membuat aplikasi catering. Menjelaskan tentang alur dari ini ya. Jadi pertama ini melakukan login page dari aplikasi catering yang dimana pelanggan akan disuruh untuk melakukan login pada aplikasi. Jika pelanggan tidak memiliki akun, maka pelanggan bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik register. Di sini pelanggan memasukkan disuruh memasukkan email, kemudian username dan password. Saya memasukkan emailnya, kemudian username-nya, dan terakhir passwordnya. Oke, register. Setelah itu, setelah pelanggan melakukan register, maka pelanggan akan diminta untuk melakukan login kembali. Ya, kita masukkan username dan password yang telah kita daftarin tadi di register dan login aja. Oke. Di sini ini merupakan halaman utama dari aplikasi catering ya. Pertama di atas ini ada searching bar ya, yang dimana dia melakukan searching berdasarkan menu di bawah ini. Kita coba melakukan searching menu 3, maka di sini akan tampil menu 3 seperti itu. Setelah itu di atas ini ada map
API ya, dimana dia bakal menentukan titik poin dari GPS di sini ya HP ini, tapi kita masih belum menggunakan koordinat HP ini, kita masih melakukan pengambilan titik tertentu pakai API ya. Jadi sini masih kurang akurat seperti itu. Kemudian di sini sampingnya ada order history yang dimana dapat melihat semua riwayat history dari pelanggan seperti itu yang dilakukan oleh pelanggan. Kita coba masuk ke menu lainnya, itu dashboard. Sebenarnya di sini menu untuk penjualnya. Jadi menu ini bisa diakses atau bisa dilihat oleh login dari penjual. Tuh. Tapi dikarenakan kami masih belum tahu cara membuat login yang berbeda, jadi ini masih bisa kelihatan pada halaman pengguna seperti itu. Sini ada buah profil yang mana ngambil dari value registrasi. Di sini ada username kemudian email ya. Sini ada riwayat pemesanan yang tadi seperti histori pemesanan, kemudian ada daftar alamat dia ngambil dari alamat tadi ya. Dan ini untuk mode pindah ke mode penjual, jadi ketika ini klik maka langsung menuju sini. Jadi sebelum ini itu harus login terlebih dahulu, tapi kami masih belum membuat tambahan fitur seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keluar dari aplikasi, ini untuk logout akunnya seperti itu. Kita coba kembali ke halaman utama, kita coba melakukan pemesanan ya. Nah, untuk cara melakukan pemesanan tinggal mengklik salah satu dari icon ini ya, kita klik, kemudian kita pilih beberapa menu di sini ya, dengan minimal order yaitu 10 karena catering ya, jadi tidak bisa order hanya satu paket saja. Kita misal melakukan order paket 1 ya 10, kita order, kita pesan, maka akan langsung ke halaman pembayaran ya. Kita coba COD, kita konfirmasi saja, kemudian maka akan langsung muncul di order history. Nah sini dia akan klik di bawahnya. Di sini juga ada fitur truth update ya, ketika misal salah input maka bisa melakukan update. Misalnya tadi kan 10 ya, kita coba update yaitu 6 paket 1 dan 6 paket 2 ya, dengan metode pembayaran COD. Nah, akan langsung create di sini. Gitu, seperti itu. Nah, setelah itu ini juga bisa ada delete nya juga dengan cara menggeser aja. Nah, akan muncul semua notifikasi hapus riwayat ini. Jika ingin menghapus, hapus saja. Seperti itu. Nah, untuk alurnya seperti itu. Jadi sebenarnya sepertinya ini diperuntukkan hanya untuk pendataan pada sebuah catering saja ya, karena memang sepertinya masih belum bagus untuk diperuntukkan untuk pengguna, karena ya masih banyak kekurangan. Jadi mungkin baru bisa diperuntukkan untuk sebagai pendataan catering produk oleh penjualnya seperti itu, untuk statistik bisnisnya. Oke, mungkin seperti itu. Kita coba keluar aplikasi, kita langsung ke
keluar dan menampilkan halaman login kembali. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harian Nugroho dengan 23.1834. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya, yaitu di bagian package database, lalu package login dan register, serta package utils. Di sini pertama saya akan menjelaskan package database, yaitu yang pertama, misalkan user belum mempunyai akun, dia akan diarahkan ke halaman register, di mana dia akan membuat seperti email, paspor, nama, dan lainnya. Nah, jika sudah, dia lalu akan diarahkan ke menu login seperti pada biasanya. Nah, di sini jika user memasukkan email yang dia sudah register sebelumnya, di sini dia akan terlihat seperti contoh di sini, yaitu email, nama dia irfan@gmail.com. Terus sini username juga ada seperti nama Irfan. Sini ada seperti buat ini, jadi kayak misal udah dia memesan menu, sini juga sudah tersimpan seperti saya. Di sini ada nama menu, complete package, yaitu metode pembayarannya seperti apa. Di sini dia memilih bayar di tempat COD dengan self spending. Di sini ada total semuanya, total price. Terus ini UID. Nah, sini itu package database adalah database berfungsi sebagai pusat penyimpanan dari aplikasi Catering Boys yang menggunakan room database berbasis Firebase. Seluruh data penting seperti akun, pengguna, menu catering, dan data pesanan disimpan dan dikelola melalui package ini. Ketika pengguna melakukan register, data yang dimasukkan pada register activity seperti email, nama, dan lainnya. Akun pengguna menu catering package ini, ketika pengguna melakukan register, akan divalidasi terlebih dahulu, kemudian dikirim ke database melalui DAO untuk disimpan sebagai data permanen. Saat pengguna melakukan login, sistem akan mencocokkan email dan password yang diinput dengan data yang tersimpan di database. Proses ini dilakukan tanpa activity berinteraksi langsung dengan Firebase karena Room telah mengatur proses pemetaan data melalui entity DAO dan database. Dengan mekanisme ini, data tetap aman, terstruktur, dan dapat digunakan kembali walaupun aplikasi ditutup. Itu untuk penjelasan tentang package database. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang package login dan register. Mungkin hampir sama seperti tadi. Untuk package login itu ya seperti biasa, user melakukan login, memasukkan email, password, nama, dan lainnya. Terus untuk package register, yaitu user sebelumnya misalkan belum mempunyai akun, dia bisa melakukan register terlebih dahulu. Lalu package login dan register berperan sebagai gerbang autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses fitur utama aplikasi. Pada register activity, pengguna membuat akun baru dengan mengisi data seperti nama, email, dan password. Data tersebut akan disimpan ke database agar dapat digunakan untuk proses login selanjutnya. Sementara itu, login activity digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dengan mencocokkan data login yang dimasukkan dengan data yang telah tersimpan di database. Jika proses verifikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman menu utama aplikasi seperti dashboard. Jika proses verifikasi berhasil,
Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Package ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan tervalidasi yang dapat menggunakan aplikasi Catering Voice. Nah, itu untuk penjelasan package, login, dan register. Terakhir, saya akan menjelaskan deskripsi tentang package utils. Package utils berisi kumpulan fungsi bantuan yang digunakan di berbagai bagian aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kerapihan kode. Salah satu fungsi utamanya adalah function helper yang digunakan untuk melakukan operasi umum seperti memformat angka menjadi format mata uang rupiah. Dengan adanya utils, proses pemanggilan fungsi yang sama tidak perlu ditulis berulang di setiap activity. Hal ini membuat struktur kode lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan meminimalkan terjadinya duplikasi kode. Jadi sekian penjelasan dari jobdesk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Nurendito. Saya sendiri jobdesknya itu membuat layout dan drive-nya. Nah, yang pertama itu ada activity akun. Kita mulai dari atas dulu, ada activity akun XML. Nah, di sini buat tampilan akun yang menampilkan ada riwayat pesanan, daftar alamat, pindah ke penjual, fitur logout, dan profil si pengguna ketika sudah memasukkan username dan passwordnya akan muncul di bagian akun ini. Setelah itu ada activity add menu XML. Nah, di sini tuh buat tampilan si adminnya, tujuannya untuk menerima input si dari tambah menu gitu. Setelah itu ada activity alamat XML. Nah, di sini itu buat si map APK-nya biar menampilkan lokasi pengiriman melalui peta interaktif. Setelah itu buat activity history order. Nah, di sini tuh buat menampilkan riwayat pesannya yang sudah diorder. Setelah itu ada activity login. Nah, di sini buat halaman page loginnya, yaitu ada username, password, dan welcome. Setelah itu Bagianku apa aja? Setelah itu activity main. Nah, di sini buat tampilan utamanya yang menampilkan ada search, buat mapnya, order historic, kategoris, new trending, dan lain-lain. Setelah itu order. Nah, di sini buat tampilan si activity order. Nah, activity order itu buat nampilin nama menu makanan dan buat fitur ordernya juga. Setelah itu register. Nah, ini buat tampilan pengguna buat membuat akun. Jika mereka belum punya akun, maka register dulu. Ya, tampilannya seperti ini, ada email, username, password, dan lain-lain. Setelah itu seller dashboard. Nah, di sini buat si tampilan mode penjualnya, digunakan mitra catering memantau performa bisnis dan mengelola pesanan yang masuk. Setelah itu, nah, ini item status pesanan ini kayak riwayat pesanannya tuh kayak pending atau enggaknya, tampilannya seperti ini. Nah, ini buat tampilan layout payment method XML-nya tuh kayak gini. Jadi pas order akan ditampilkan metode pembayarannya, mau yang transfer bank, e-wallet, atau COD. Setelah itu layout ini juga ya buat nampilin nama menu makannya gitu. Ada paket 1, paket 2, hingga paket 6. Setelah itu list item kategori XML.
Nah, ini buat kategori pada halaman utama, mendefinisikan tampilan visual seperti paket lengkap, minuman, dan kategori lainnya. Setelah itu buat list item riwayat. Nah, di sini buat misal riwayat yang sudah makanan atau minuman yang sudah kita pesan akan masuk di sini, tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya ini buat fitur COD atau update-nya di bagian pesan lagi, cuma belum diganti. Setelah itu ada list item trending. Nah, di sini buat tampilan di makanan atau minuman yang sedang trending di bagian dash home paling bawah. Jika kita search misal paket satu akan memunculkan tampilan seperti ini. Setelah itu ada toolbar. Nah, toolbar ini itu buat di berbagai halaman aplikasi. File terpisah bertujuan untuk menjaga konsistensi tampilan dan memudahkan pemeliharaan kode. Setelah itu ada bottom nav menu. Nah, di sini itu tampilannya buat si kayak yang home, dashboard, akun. Nah, di sini begini. Tampilannya tuh seperti ini. Setelah itu kita ke bagian drawable. Bagian drawable itu ada banyak, semisal buat file tata letak atau bentuk backgroundnya itu ada BG profile header XML buat latar belakang halaman utama profile. Setelah itu ada BG rounded XML. Nah, itu buat sudut melengkung yang digunakan sebagai latar belakang atau tombol agar lebih modern. Setelah itu BG search ML. Nah, di sini itu buat fitur searchnya pakai gambar seperti ini. Selanjutnya ada icon navigasi, fitur XML atau PNG. Ya, ada IC access time XML. Tampilannya seperti ini. Buat ini buat digunakan menu riwayat pesanan di halaman utama. Terus ada IC ADD XML. Nah, ini buat tombol tambah dan kurang porsi pada halaman pemesanan. Setelah itu ada IC back XML buat panah kembali. Setelah itu ada location XML buat penanda lokasi fitur yang ada di map API-nya. Setelah itu ada logout XML, ini buat tombol kembali di page akun. Setelah itu gambar produk atau ilustrasinya JPG. Yaitu pertama ada complete 1, complete 2, complete 3, complete 4, dan seterusnya. Setelah itu aset sistem atau launcher, yaitu ada IC launcher background XML. Nah, ini itu buat aset pembentuk dan aplikasi yang muncul di layar utama. Setelah itu IC launcher for background XML itu buat agar mungkin digunakan untuk mempresentasikan paket yang atau hemat di tabungan pesanan agar terlihat lebih modern. Nah, di sini juga masih banyak lagi kayak buat gambar paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, paket 6 kayak gini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya, dan saya mewakili kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.